Shalom. Puji nama Tuhan, kita berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mengucap syukur betapa Allah kita luar biasa. Kita menyadari bahwa dengan kekuatan dan kemampuan kita, kita tidak akan sanggup melakukan apapun. Jadi semua karena anugerah Tuhan bagi kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalan hidup. Kita akan puji pujian ini dan kita akan merasakan betapa hidup kita perlu Tuhan.
Bapa yang penuh kasih dalam kerajaan surga, benar Tuhan, Engkau pengharapan kami, Engkau pelindung kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi antar kami Tuhan, untuk memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kami rindu kehadiran-Mu ada di tengah kami. Engkau melindungi kami Tuhan, Engkau mau pakai anak-anak-Mu Tuhan yang melayani saat ini. Kiranya urapan pada saja yang ada pada mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu Tuhan, Engkau hantar saudara kami yang lain yang saat ini hadir. Kerinduan kami, mereka boleh bersama dengan kami memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan awal ibadah sampai pada akhirnya dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang berkarya buat kami. Kami menyerahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa bahagianya kita apabila kita memiliki seorang atau orang tua yang begitu memperhatikan kita. Bahkan orang tua memberikan kesejahteraan bagi kita. Demikian juga dengan Tuhan, Bapa, Allah Bapa kita luar biasa. Karena kita disayang oleh Allah, Dia tidak akan membiarkan anaknya terlunta-lunta dan meminta-minta, tapi Allah akan berkati kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita akan puji puji.
banteng kita dan Allah perlindungan kita yang aman. Kita puji bahwa Tuhan juga gunung batuku. Betapa Allah kita menjadi tempat perlindungan kita, yang memberikan apa yang kita perlu, bukan yang kita inginkan, karena berkatnya melimpah di dalam hidup kita. Saat ini kita mau memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, karena kita merasa bangga memiliki Allah seperti Dia. Sungguh bangga Bapak, saudara. Nanti persembahan akan dijalankan, namun sebelumnya saya mohon pasti untuk berdoa bagi persembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas lawatan Tuhan, atas perlindungan Tuhan sepanjang minggu. Di hari Sabatmu yang kudus ini kami berkumpul dan kami memuji memuliakan nama-Mu. Sementara kami akan memberi yang terbaik dari apa yang Tuhan berikan terhadap kami. Biarlah semua yang kami beri bisa memperluas pekerjaan di tempat ini, dan Tuhan memberkati berlimpahan untuk gereja ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami beri yang terbaik hanya untuk-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Oh, sungguh bangga Bapak.
kita dengan berkelimpahan dan banyak jiwa boleh datang memuji meninggikan Dia. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan puji firman-Mu.
kekuatan kita untuk menghadapi setiap masalah, setiap tantangan yang ada di dalam hidup kita. Jangan khawatir. Mari kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia yang sanggup menopang kita. Haleluya. Mari kita cari wajah-Nya. Kita akan temukan kasih-Nya yang luar biasa. Kasih-Mu Tuhan, saat kita datang bertelut di hadapan, Dia akan mengulurkan tangannya dengan penuh kasih. Bahkan Dia akan menggendong kita, mengangkat kita, dan melepaskan kita dari segala beban yang ada. Asal kita mau percaya kepada-Nya, asal kita mau serahkan seluruh hidup kita kepada-Nya, Allah sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat penghiburan yang luar biasa. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami mengucap syukur karena Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak yang Kau kasih. Kami mengucap syukur kami boleh memiliki Allah yang luar biasa. Inilah hati kehidupan kami Bapak. Inilah hati kami kehidupan kami. Kami percaya bahwa kasih-Mu menutupi segala sesuatu di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Percayalah Allah sedang bekerja. Terima kasih. Yesus. Haleluya. Memang kita tidak memiliki kekuatan apapun. Kita tidak sanggup menghadapi hidup ini tanpa ada Tuhan di samping kita. Tanpa Tuhan menyertai kita tidak mampu. Namun kita tidak boleh menyerah, sebab Tuhan berikan kasih. Tuhan akan menolong kita, mengangkat kita, dan kita akan terbang seperti Raja Wali. Kita akan mendapatkan kemenangan itu. Kita perlu firman Tuhan memenuhi hati kita. Mari kita minta Tuhan memenuhi hati kita dengan firman-Nya. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu.
memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan luluhkan hati dan pikiran kami, biarlah hati dan pikiran kami hanya fokus dan mau mendengar dan rindu akan kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, urapilah hamba-Mu, Tuhan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Bapa, penuhi hati dan pikiran kami ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah firman-Mu tertanam di hati dan pikiran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima dan menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya ini seruan kami Bapa, inilah kerinduan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berada di dalam anugerahnya. Pagi ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang roh yang menyala-nyala karena kasih kepada Tuhan. Roh yang menyala-nyala karena kasih kepada Tuhan. Kita buka di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Silakan salah seorang membacakan. Roma 12 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layan Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala itu sesuatu yang memberi kekuatan di balik segala keberhasilan yang ada dalam dunia ini. Kalau kita melihat ada karya seni yang indah, sesuatu yang begitu indah, begitu menarik, di balik itu kita tahu ada roh yang menyala-nyala dari Sang Pencipta karya seni itu. Kalau kita melihat bangunan-bangunan yang luar biasa indah, kita melihat sesuatu yang kelihatannya begitu hebat. Kita tahu ada atlet-atlet yang berhasil luar biasa. Sebenarnya kita harus mengingat bahwa di balik semuanya itu ada roh yang menyala-nyala dalam hidup mereka sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Apakah roh yang menyala-nyala itu? Di dalam bahasa Indonesia kita ada beberapa kata. Semangat yang menyala-nyala. Kegairahan. Kalau dihubungkan dengan bahasa Jawa, gandrung. Gandrung itu apa sih? Gandrung itu banyak orang menganggap tentang orang yang begitu semangat karena cinta. Gandrung itu bisa juga orang yang begitu semangat untuk melakukan sesuatu yang dia senangi. Wah, ada banyak hal. Kalau dalam bahasa Inggris disebut passion, yaitu satu kekuatan yang menyalurkan energi di dalam diri seseorang sehingga dia bersemangat, dia menyala-nyala, dia punya satu kekuatan yang luar biasa untuk melakukan sesuatu hal. Baik atau tidak
roh yang menyala-nyala itu Bapak Ibu? Baik, memasukkan banyak hal yang baik, yang positif. Tetapi kita melihat ada sesuatu. Jika motivasinya salah, maka akan menghasilkan sesuatu yang menghancurkan dan merusak. Orang-orang yang dimotivasi oleh kebencian, oleh ketidaksenangan, mereka punya roh yang menyala-nyala. Tetapi apa akhirnya yang mereka buat? Mereka bawa bom bunuh diri ke tempat-tempat yang mereka anggap di sana mereka harus membunuh orang-orang. Punya roh yang menyala-nyala sampai tubuhnya sendiri dibunuh oleh dirinya sendiri agar dapat membunuh orang lain. Jadi sekali lagi, roh yang menyala-nyala adalah sesuatu hal yang positif, tetapi marilah kita mengingat bahwa motivasi di balik roh yang menyala-nyala itu sangat penting. Nah, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, hanya ada satu motivasi yang jauh lebih dari yang lain, motivasi yang paling unggul, motivasi yang paling tinggi. Apa itu saudara? Kasih kepada Allah. Jikalau segala sesuatu yang kita semangat melakukan, kita semangat berbuat, kita melakukan segala sesuatu dengan kesungguhan hati, tetapi dengan motivasi kasih kepada Allah. Apakah setiap anak Tuhan pasti punya motivasi kasih kepada Allah sehingga rohnya menyala-nyala? Itu yang saya harap. Tetapi kalau kita kembali kepada kitab 1 Korintus, di sana ada jemaat yang punya semangat yang menyala-nyala, tetapi salah motivasinya. Mereka terbagi dalam kelompok-kelompok dan mereka suka adakan perjamuan kasih gitu ya. Itu baik, perjamuan kasih untuk bersama-sama membawa makanan bersama-sama lalu dimakan bersama-sama. Tetapi karena motivasinya bukan kasih, maka mereka di dalam kelompok mereka itu yang kaya-kaya bawa makanan yang enak-enak ya, yang harganya mahal-mahal, lalu dalam kelompok itu makanan yang enak-enak yang kaya-kaya itu dikumpulkan jadi satu di antara mereka yang kaya. Lalu yang miskin itu merasa rendah ya, mereka punya makanan-makanan yang sederhana saja. Lalu waktu mereka makan bersama, yang kaya itu kumpul sama-sama dan mereka makan di situ sampai kenyang, tidak mengingat kelompok yang lain yang bukan orang kaya. Yang bukan orang kaya, mereka juga makan sama-sama, mereka juga makan dengan senang, tetapi tidak sedikit pun mencicipi milik yang kaya. Nah, itu sebuah roh yang menyala-nyala. Saya senang dengan sidang jemaat yang ada di sini, lebih suka mengadakan perjamuan kasih, tetapi tidak seperti yang di Korintus itu.
kita makan bersama, kita tidak membedakan yang kaya atau yang miskin dan lain sebagainya. Kita mengucap syukur kalau kita ada pada tempat yang seperti itu. Tetapi yang terutama, apapun yang kita lakukan, motivasinya harus kasih kepada Allah. Saya mengambil beberapa kalimat dari seseorang yang menuliskan. Kalimatnya itu begini. Yang pertama, Tuhan menginginkan, aku ingin kau mengasihiku dengan roh yang menyala-nyala. Mari yang berikut, Mas Andri. Aku ingin kau mengasihiku dengan roh yang menyala-nyala. Jadi apa yang Tuhan inginkan? Tuhan ingin kita mengasihi Dia dengan roh yang menyala-nyala. Kalau kita baca Yohanes 21, itu saat yang hampir terakhir setelah Tuhan bangkit, Dia menyatakan diri kepada murid-muridnya. Waktu itu Petrus telah dalam kegalauannya dalam hidupnya, dia telah mengajak beberapa teman untuk pergi melaut lagi, untuk pergi mencari ikan di laut. Dan akhirnya mereka tidak mendapatkan, tapi Tuhan Yesus datang kepada mereka, menunjukkan sesuatu yang harus mereka lakukan, dan akhirnya mereka makan bersama dengan Tuhan Yesus. Di tepi pantai itu Tuhan Yesus sudah siapkan ada api di sana, ya, ada roti, ya, ada Tuhan katakan ambil beberapa ikan, disuruh bawa ke situ dibakar, mereka makan bersama-sama. Tetapi ada satu hal yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan Rasul Petrus. Tuhan berkata kepadanya, kepada Rasul Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Rasul Petrus berkata, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Tidak cukup, Tuhan berkata kembali, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku sungguh mengasihi engkau. Tuhan bertanya lagi, apakah kamu mengasihi aku lebih dari yang lain? Rasul Petrus akhirnya dengan sedih dia mengatakan, betul Tuhan, aku sungguh mengasihimu. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Rasul Petrus saja yang sudah sekolah teologi bersama dengan Tuhan sendiri, Tuhan masih bertanya, apakah kau sungguh mengasihiku? Tentu bukan sesuatu yang salah. Jikalau Tuhan bertanya kepada kita, apakah kamu sungguh mengasihiku? Itulah yang Tuhan tanyakan kepada kita pagi hari ini. Orang yang mengasihi Tuhan adalah seperti Raja Daud. Dia seorang raja, dia pimpinan yang tertinggi, dia orang yang hebat. Tetapi karena dia mengasihi Tuhan, dia berkata, aku akan mendahului rakyatku untuk pergi ke rumah Tuhan. Aku akan mendahului semua yang lain. Aku akan menyembah Tuhan di dalam rumah Tuhan. Dan di sana ia suka memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan.
Bahkan Raja Daud membuat syair-syair pujian yang kita miliki sekarang ini dalam kitab Mazmur. Dan nyanyian-nyanyian itu dinyanyikan oleh umat Israel dalam ibadah-ibadah mereka. Jadi, jikalau kita mengasihi Tuhan, kita akan seperti Raja Daud. Kita suka memuji Dia. Kita mau mendahulukan Tuhan dan rumah Tuhan. Kita mau mendahulukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita suka memuliakan Dia. Kita suka menyembah Dia. Itulah orang yang dengan roh menyala-nyala mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan, dia akan menyadari bahwa segala sesuatu di dalam hidupnya adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Maka orang itu akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala yang Tuhan lakukan. Tadi kita nyanyian kita menyatakan bahwa Tuhanlah penolong kita dan seterusnya. Tapi seringkali kita manusia itu melupakan, bahkan kita mengklaim bahwa segala sesuatu itu karena usaha saya, karena saya pandai, karena saya sanggup, karena saya pinter, karena saya melakukan segala ini, maka saya berhasil. Itulah manusia. Tetapi manusia yang mengasihi Tuhan akan selalu mengucap syukur kepadanya untuk segala yang ada. Tidak akan mengklaim untuk diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya berkata demikian karena dalam beberapa waktu yang lalu Tuhan menegur saya tentang hal itu. Satu sore waktu saya datang di hadirat Tuhan, Tuhan berkata kepada saya, ampunilah anak-anakmu. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah saya telah mengampuni mereka? Tuhan, bukankah saya tetap mengasihi mereka? Bukankah saya mendoakan mereka? Bukankah saya sekarang ini memandang mereka seperti mereka, baik anak, baik menantu, seperti mereka masih muda dulu, masih kecil-kecil, yang menjadi kesukaan bagi saya mencintai mereka. Lalu Tuhan katakan apa? Tuhan katakan satu kesalahan. Kamu masih selalu mengingat perjuanganmu. Memang betul, saudara. Waktu saya mendengar bahwa ada yang mengatakan lebih peduli kepada orang lain daripada kepada anak-anaknya sendiri. Lalu ada orang yang mendengar dan mengatakan seolah-olah memang begitu. Hati saya menjadi begitu sedih. Saya selalu mengingat selama saya berkeluarga, selama saya menjadi pegawai negeri, hampir 30 tahun lamanya, tidak pernah saya bisa membeli pakaian untuk diri saya sendiri. Jangankan perhiasan, pakaian pun tidak pernah bisa. Yang saya lakukan apa? Kain-kain yang diberi dari sekolah sana, kain-kain tentu bukan kain-kain yang bagus ya, kain-kain yang harganya cukup murah biasanya kalau dari seragam dan lain sebagainya. Itu saya
saya buat bentuk-bentuk seperti sesuatu yang anggun supaya saya bisa pakainya ke gereja. Ya, tidak saya bentuk seperti seragam, tapi seperti sesuatu yang anggun supaya saya bisa pakai ke gereja. Nah, semua yang saya dapatkan hanya untuk keluarga, dan saya menjadi begitu sedih kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak mempedulikan keluarga. Kemudian yang kedua, di dalam waktu-waktu tahun-tahun yang lalu, saya mendengar ada yang mengatakan dengan satu perumpamaan, dia mengatakan bahwa ada seorang ibu yang banyak berdoa, tetapi anak-anaknya mengeluh karena ibu itu tidak mempedulikan anaknya. Kalau ini saya cerita supaya Bapak Ibu tidak apa-apa, itu pengalaman kehidupan saya. Kalau mentolo begitu saya katakan, mamamu itu memelihara kamu waktu kecil tidak lebih daripada saya. Saya kalau punya anak kecil, walaupun anak saya 4 kecil-kecil, ya, kehidupan ekonomi tidak mudah, tetapi saya sangat-sangat memperhatikan mereka. Saya tidak pernah mengizinkan orang lain memandikan anak saya kalau masih baby. Pakaiannya harus saya yang mencuci supaya sungguh-sungguh bersih. Dan tidak ada satu kain pun yang menempel dalam tubuh bayi saya tanpa saya setrika. Saya begitu memperhatikan, tetapi bisa dikatakan bahwa orang yang banyak berdoa tidak mempedulikan anaknya. Itu selalu membuat saya menjadi sakit hati. Kenapa kok Tuhan mengatakan kamu mengampuni anakmu? Tuhan mau sebenarnya masuk ke dalam hati saya. Waktu Tuhan katakan bahwa saya tidak boleh selalu mengingat hal itu, saya berkata kepada Tuhan di dalam doa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Mengucap syukurlah kepadaku, karena kata Tuhan bahwa sebenarnya kamu telah melewati masa-masa dalam hidupmu. Kamu telah bisa mengasihi anak-anakmu dan seluruh keluargamu. Semuanya itu karena aku yang memberi kekuatan kepadamu. Seharusnya kamu tidak mengingat-ingat dan mengklaim seolah-olah dirimu sendiri yang begitu mengasihi mereka. Kamu telah melakukannya hanya karena aku yang memberi kekuatan kepadamu. Itulah sebenarnya yang Tuhan ajarkan. Saya menjadi seorang yang tidak tahu mengucap syukur. Saya menjadi seorang yang menganggap bahwa semua kebaikan yang saya lakukan itu dari kekuatan saya sendiri. Saya berdosa di hadapan Tuhan. Saya mohon ampun, saudara. Saya mohon ampun. Allah mau mengajar saya untuk menghormati Dia, untuk mengasihi Dia, bahwa apapun di dalam kehidupan ini, segala keberhasilan, segala kasih kita, segala yang baik yang kita lakukan, itu hanya dapat kita lakukan karena Tuhan memberi kekuatan, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memberkati. Seandainya hari-hari itu pada waktu saya sakit, Tuhan tidak menyembuhkan, saya tentu tidak bisa melakukan hal itu.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ingat satu hal. Kalau kasih kita menyala-nyala kepada Tuhan, mengucap syukurlah bahwa segala sesuatu itu dari Dia. Engkau dapat berhasil dalam pekerjaanmu. Engkau dapat menjadi seorang yang seperti sekarang ini. Semuanya dari Dia. Dan oleh pertolongannya. Dan yang seharusnya saya lakukan ialah memuliakan Dia, memuji, mengagungkan Dia. Amin. Saudara, mungkin saudara pernah mempunyai perasaan pikiran yang seperti saya, yang melupakan bahwa semua itu hanya karena Dia. Semua itu hanya karena kasih-Nya. Saya sungguh bersyukur sampai masa tua pun Allah tetap mendidik saya. Saya bersyukur bahwa sepanjang hidup saya lebih dari 70 tahun, tangan Allah yang ada di dalam kehidupan ini. Dan saudara, mari kita seperti itu. Jangan punya perasaan seperti saya pada waktu sebelumnya. Punyalah perasaan satu kesadaran, seperti saya berkata kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan. Hidup saya semuanya hanya karena Engkau, hanya karena kasih-Mu. Karena itu, mari kita belajar untuk menghargai Tuhan, memuliakan Dia, mengucap syukur kepada-Nya, dan mendahulukan Dia di dalam segala hal. Dahulukan Dia. Dulu waktu anak-anak saya masih sekolah SMA, ada kegiatan di sana, misalkan kegiatan ekstra di sana, misalkan pramuka dan lain sebagainya, selalu dilakukan pada hari Minggu. Saya bersyukur anak-anak saya semuanya mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan, yaitu tidak mengikuti ekstra kurikuler, supaya hari Minggu bisa berada di dalam rumah Tuhan, mendahulukan Tuhan dari segalanya. Itu jauh lebih baik daripada kita memiliki keberhasilan di dalam dunia ini tetapi tidak mendahulukan Tuhan. Mari kita dahulukan Tuhan, baik di dalam segala hal, dalam waktu kita, uang kita, segala milik kita, apapun dalam hidup kita, kita mau mendahulukan Tuhan. Amin. Dan Roma 12 ayat yang kedua, tolong bacakan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jikalau kita mengasihi Allah, kita mau mendengar Dia, kita mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan, kita mau mencari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita akan melakukannya. Hal yang kedua, yang berikut adalah, aku ingin kau melayaniku dengan
roh yang menyala-nyala. Mari baca Roma 12 ayat 11 kembali. Mari saudara. Roma 12 ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Iya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Saya percaya kita semua ada di sini, kita semua orang-orang yang dapat melayani Tuhan. Kita semua orang-orang yang ditempatkan Tuhan di tempat kita masing-masing untuk melayani Tuhan. Dan kalau kaum muda punya talenta banyak, punya hal-hal yang baik yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, itu sesuatu yang istimewa. Itu sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi kadang-kadang waktu saudara dan saya sedang aktif melayani Tuhan, sedang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, tiba-tiba datanglah sesuatu seperti sesuatu benda yang besar atas diri kita ya. Tiba-tiba datang blek gitu ya. Rasanya ada suatu masalah yang berat, ada sesuatu masalah yang sangat tidak menyenangkan, ada sesuatu hal yang akhirnya membuat kita itu menjadi merasa, wes, aku gak melayani Tuhan. Melayani Tuhan masih ada banyak hal yang tidak menyenangkan. Tetapi tolong baca 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58 demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Iya, dengarlah saudara, waktu engkau sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan, selalu kuasa kegelapan itu selalu melakukan sesuatu untuk menentang saudara, sehingga saudara merasa menjadi lemah, sehingga merasa mungkin sakit hati, mungkin sedih seperti saya dan lain sebagainya. Saudara, ayat ini menguatkan saya, dan saya harap ayat ini menguatkan saudara. Jika saudara sedang dalam keadaan yang sangat tidak menyenangkan dalam hidup ini, dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Amin. Pada saat ada sesuatu yang menimpa hidup kita, jangan kita jatuh, tetap berdiri kokoh dengan roh yang menyala-nyala. Amin. Loh, aminnya kok sedikit. Pada saat sesuatu yang tidak menyenangkan datang dalam hidup saudara, sesuatu yang menyakitkan datang dalam hidup saudara, firman Tuhan mengatakan, berdirilah teguh, jangan mudah dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Kemudian jangan mudah goyah. Ya. Kalau engkau sudah ada dalam pelayanan, kalau engkau sedang melakukan sesuatu bagi Tuhan, apapun yang terjadi, jangan mudah goyah. Amin. Kemudian giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin berat, mungkin engkau
capek, mungkin engkau lelah, tetapi firman Tuhan katakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Allah itu bukan Allah yang menuntut saja, tetapi coba bagian yang terakhir dari ayat itu apa dikatakan di sana? Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, apa saudara? Jerih payahmu tidak sia-sia. Jikalau engkau berdiri teguh, jikalau engkau tidak goyah, jikalau engkau tetap giat walaupun keadaan yang bagaimanapun, asal pelayanan engkau lakukan bersama dengan Tuhan, semuanya tidak sia-sia. Kalau yang dikatakan oleh kitab Daniel pada akhir Daniel, dalam Daniel 12 ayat yang ketiga, tidak usah kita baca, di sana dikatakan nanti satu kali kelak apabila orang-orang benar itu kembali ke tempat yang Allah sediakan, dikatakan bahwa orang-orang yang membawa orang lain kepada Tuhan, dia menjadi orang-orang khusus, seperti bintang-bintang yang bercahaya. Ingat, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Apapun yang engkau lakukan untuk Tuhan, entahkah saudara bergumul dalam doa untuk orang lain yang saudara rindukan dimenangkan bagi Tuhan, entahkah saudara mempedulikan orang yang membutuhkan pertolongan, entahkah saudara dalam hidup sosial berusaha dekat dengan orang-orang di luar sana agar dapat membawa mereka kepada Tuhan. Apapun saudara, apapun yang engkau lakukan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja, semuanya itu jika engkau lakukan bersama dengan Tuhan akan membawa kemuliaan kekal selama-lamanya. Jadi jangan merugikan diri saudara. Jangan merugikan diri dengan tidak berdiri teguh, dengan merasa aduh sudah, memang kata orang itu benar, kata orang dia benar, wis lebih baik aku tak mengikuti kata orang itu, lebih baik aku nggak melayani lagi, lebih baik aku nggak melakukan ini, lebih baik aku tidak ini dan lain sebagainya. Buang segala pikiran itu saudara. Amin. Buang. Waktu kita melayani Tuhan, kita sedang melakukan segala sesuatu yang paling hebat di dunia ini, yang paling mulia. Harganya lebih dari segala kemuliaan yang ada di dalam dunia ini. Kemuliaan yang sudah memiliki dalam dunia ini nanti akan hilang. Nanti tidak akan kita bawa. Nanti tidak akan membawa kemuliaan kekal. Tetapi pada saat saudara melayani Tuhan dengan teguh, dalam pimpinan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, apapun yang kita lakukan bagi Tuhan, maka itu akan membawa sebuah kemuliaan kekal selama-lamanya. Karena itu bersyukurlah. Bersyukurlah kalau engkau dapat melayani Tuhan. Bersyukurlah kalau ada kesempatan apapun. Bersyukurlah kalau misalkan engkau kaum muda bisa membawa kantong kolektor dibawa kemana-mana. Itu juga termasuk melayani Tuhan. Apalagi yang lebih, apapun juga bersyukurlah. Amin. Layanilah
Layani siapa saudara? Layani Tuhan. Layani Tuhan dengan segenap hati, maka kemuliaan tersedia bagimu. Lalu kita lihat yang ketiga. Aku ingin kau hidup bagiku dengan roh yang menyala-nyala. Yosua adalah hamba dari Musa. Dia hamba, pembantunya Musa. Tapi pada waktu Musa dipanggil Tuhan, kembali kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku memilih hamba ini. Aku memilih hamba ini untuk melanjutkan pekerjaan dari Musa. Luar biasa. Mungkin Yosua merasa, siapa aku? Aku tidak berarti. Aku tidak seperti Musa. Musa dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi marilah kita lihat apa yang dikatakan Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Tolong kita baca. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Silakan. Yosua 1 ayat 7 dan 8 demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Iya, Tuhan mengatakan, kamu tidak kuat. Tidak. Tuhan mengatakan, teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Lalu bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Kuatkan, teguhkan hatimu di dalam hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Menyala-nyala dalam hidup untuk Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Langkah-langkah yang kita jalani, di sana ada firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menolong kita untuk melangkah pada jalan yang lurus. Lalu Yosua diberi nasihat, janganlah kamu menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Bertindaklah hati-hati agar hidupmu selalu melakukan kehendak Tuhan. Misalkan harus suatu hari ada keadaan yang menyebabkan saudara mungkin akan menjadi bohong. Apakah itu hal yang kecil? Tidak, saudara. Alkitab mengajarkan pada saat engkau sedang menghadapi sesuatu yang engkau anggap kamu harus berbohong, maka jangan menyimpang ke kanan atau ke
ke kiri. Jangan mengikuti pikiran sendiri, tapi ikutilah firman Tuhan yang mengatakan dia di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Jikalau kita mengasihi Tuhan, hidup kita sehari-hari kita akan melakukan firman Tuhan. Kita akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bukan hanya kata Tuhan kepada Yosua, tetapi kepada kita semua. Kemudian percayakan seluruh masalah hidupmu kepada Tuhan. Mungkin untuk berkata, kalau aku nggak bohong, waduh, aku nggak dapat sesuatu yang harus saya dapat. Jangan bohong, tapi percayakan kepada Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kita, percayakan kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberkati engkau. Tuhan yang akan menolong. Dalam keadaan seperti telur di ujung tanduk pun tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah untuk menolongmu. Amin. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Hanya terletak engkau mau serahkan persoalanmu, kebutuhanmu, masalahmu kepada Tuhan atau tidak. Kalau kita tidak serahkan kepada Tuhan, kita berjalan menurut akal kita sendiri, kita tidak menurut kebenaran firman Tuhan, engkau akan jatuh. Tetapi kalau engkau melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, maka engkau akan kuat. Amin. Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Dan mari kita baca ayat yang terakhir bagi kita, Sakaria 4 ayat 6. Mungkin ada yang sudah hafal, boleh disebutkan atau ada yang mau membacakan. Mari silakan. Mari silakan saudara bacakan. Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saat itu Zerubabel dan salah seorang nabi yang ada di sana sedang berusaha membangun bait Allah. Dan pada saat mereka membangun bait Allah, mulai membangun bait Allah, maka datanglah musuh-musuh, bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan mereka begitu melawan. Mereka begitu dipojokkan oleh bangsa-bangsa itu, supaya mereka tidak lagi dapat membangun bait Allah. Tetapi nabi ini mengatakan bahwa, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Apapun yang terjadi, seperti telur di ujung tanduk, atau kita dikelilingi oleh orang-orang yang coba-coba mau menjatuhkan, mau melawan, mau membuat kita menderita, ingat bahwa bukan dengan kuat dan bukan dengan gagah, melainkan oleh rohku itu akan jadi. Roh Allah ada di sini, saudara. Kita tidak mungkin melakukan hidup kita ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu roh Allah, dan roh Allah itu akan menolong kita.
Roh Allah itu akan menguatkan kita. Roh Allah itu akan menghibur kita. Roh Allah akan menyertai kita. Bersandarlah sepenuh kepada Roh Allah. Marilah kita nyanyikan itu. Mari itu. Ya, api Roh Suci bakar hati. Kita mau api Roh Suci itu yang membakar hati kita, membuat kita menyala-nyala. Dialah api Roh Suci itu memberi semangat kita untuk melayani Tuhan. Amin. Dialah api Roh Suci itu memberi kekuatan di dalam hidup kita sehari-hari. Kita nyanyikan api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Kuasa Pentakosta dalam namamu, api Roh Suci
api Roh Suci itu memenuhi hati kita, mengalir di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak menghadapi setiap masalah dengan kemampuan kita, tetapi dengan kuat kuasa dari Roh Kudus. Api Roh Suci itu menjadikan kita menyala-nyala di dalam mengasihi Tuhan, di dalam melayani Tuhan, di dalam melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari jangan lupa, jangan hidup dengan kekuatan sendiri. Mohonlah api Roh Suci mengalir dalam hidup kita. Dia akan memenuhi hatimu. Dia akan mengaliri hidupmu, saudara. Dia akan menguatkanmu. Dia akan menghiburkanmu. Dialah kemenanganmu. Terpuji nama Tuhan. Nanti saya mohon Bapak Krismanto akan berdoa buat kita. Saya mohon Bapak Kris akan berdoa buat kita. Kami mengucap syukur kepada Engkau yang Maha atas segala kasih dan anugerah-Mu, bahwa Kamu menolong-Mu, penyertaan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran kebenaran firman-Mu pada saat siang hari ini. Kami diingatkan untuk senantiasa melekat mendekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara dalam hidup kami. Kami gantungkan hidup ini kepada Tuhan Yesus. Biarlah kami masing-masing pada saat siang hari ini Tuhan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kuasa yang dari tempat mana tinggi, untuk membakar semangat yang menyala-nyala dan melayani Tuhan dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Inilah satu kerinduan setiap umat Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan setiap kami, apapun yang menjadi beban berat dalam hidup ini, biarlah kami menyerahkan seluruhnya kepada tangan Tuhan. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami, menyerahkan seluruh beban hidup kami, Tuhan akan tolong, Tuhan akan campur tangan, bahkan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada setiap kami. Terima kasih buat pengajaran firman-Mu pada saat yang hari ini Tuhan. Taruhkan kemampuan setiap kami untuk melakukan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Taruhkan iman percaya kami, pengharapan kami yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk kami mengerti, memahami akan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat buat jemaat-Mu di tempat ini, pertumbuhan perkembangan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini senantiasa dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih. Ya, bersyukur kami naikkan kepada Engkau dalam nama Yesus. Ibu Nyoto akan berdoa buat saudara-saudara kita yang tidak hadir pada saat ini, supaya Tuhan menolong mereka. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami telah menerima berkat Tuhan. Kami telah bersekutu Tuhan. Kami telah bersekutu bersama-sama memuji menyembah nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami membawa saudara kami yang saat ini tidak hadir bersama-sama kami Tuhan. Kiranya Tuhan, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, apabila mereka mengalami sakit penyakit Tuhan, kami percaya bahwa biru-biru menyembuhkannya ya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga percaya apabila mereka mulai lemah imannya Tuhan, kami bersama di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau melawat mereka Tuhan. Kami rindu mereka boleh bersama-sama hadir kembali memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Bahkan Tuhan Kau melawat setiap hati yang kering saat ini Tuhan. Dalam mereka boleh
disegarkan oleh karena Roh Kudus-Mu menjamah mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk keluarga kami, anak-anak kami, keluarga yang jauh yang dekat Tuhan. Kiranya Engkau juga melawat mereka, Engkau memberkati mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam kehendak. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami telah menerima segala berkat-Mu saat ini, dan biarlah kami akan pulang membawa berkat yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa surgawi sudah berikan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang akan menguatkan kita, memimpin kita, menyertai kita, bahkan mengurapi kita untuk menjadi alatnya bagi banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Hari Sabtu